Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Bertemu lagi dengan Ibu Amiro pada materi pemrograman dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur kontrol percabangan. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, membuat kode program struktur kontrol percabangan, dan tujuan pembelajaran. Diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan statement atau perintah untuk kontrol percabangan. Kalian juga diharapkan dapat menerapkan statement atau perintah untuk kontrol percabangan sederhana, dan materi pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang struktur percabangan dan percabangan sederhana. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, tidak henti-hentinya Ibu mengingatkan pada kalian supaya kalian selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak sesama teman, menjauhi kerumunan. Baik anak-anak, mari kita mulai materi hari ini. Kalian sudah siapkan? Bagus. Nah, kita mulai belajar konsep percabangan. Ibu mau tanya dulu nih, siapa dari kalian yang suka makan es krim? Ya, pasti kalian semua suka makan es krim ya. Jika kalian pergi ke minimarket dengan membawa uang 10.000, kira-kira es krim apa ya yang bisa kalian beli? Apakah es krim Pedal Pop atau es krim Magnum? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian pasti tahu kira-kira es krim mana yang dapat kalian beli dengan uang 10.000 itu. Nah, kondisi seperti ini kalau kita gambarkan dalam bentuk flowchart, maka kalian bisa lihat seperti gambar berikut ini. Pertama-tama, kalian harus tahu dulu berapa uang yang kalian miliki. Selanjutnya, dari uang yang kalian miliki, kalian bisa mengecek. Nah, dari uang yang kita miliki ini, kita bisa menentukan melalui kondisi yang ada. Kita bisa mengecek apakah uang yang kita miliki ini lebih dari 10.000. Apabila uang yang kita miliki lebih dari 10.000, maka kita bisa memutuskan untuk membeli es krim Magnum. Namun apabila uang yang kita miliki tidak lebih besar dari 10.000, maka kita bisa memilih untuk membeli Pedal Pop. Nah, kira-kira begitu apabila kondisi ini kita jabarkan dalam bentuk flowchart. Selanjutnya, konsep percabangan sendiri itu apa sih? Nah, di dalam dunia komputer, percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila dalam suatu program dihadapkan pada kondisi tertentu. Nah, kondisi atau ekspresi tersebut bisa kita sebut dengan ekspresi Boolean. Percabangan akan mengevaluasi atau mengecek sebuah kondisi apakah benar atau salah. Nah, apabila hasilnya benar, maka pernyataan yang berada di bawah blok benar akan dijalankan. Dan apabila hasil kondisinya salah, maka akan menjalankan blok pernyataan yang lain. Nah, seperti yang kalian lihat pada flowchart di samping ini, apabila nilai kondisinya adalah benar, maka yang dijalankan adalah statement yang berada di bawah blok kondisi. Dan apabila kondisinya bernilai salah, maka yang akan dijalankan adalah pernyataan yang lain. Selanjutnya, dalam dunia pemrograman, untuk membuat kondisi seperti itu, kita bisa memakai statement if. Nah, ada 3 jenis statement if.
kalian bisa menggunakan statement if saja. Nah, kita akan menggunakan statement if saja apabila kita menemui hanya satu kondisi. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan pernyataan if else. Dengan menggunakan pernyataan ini, apabila kondisinya bernilai benar, maka blok setelah if yang akan dijalankan. Nah, apabila kondisinya salah, maka blok yang dijalankan adalah blok setelah else. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan pernyataan if else. Pernyataan ini akan kita gunakan apabila kita menemui lebih dari dua kondisi. Nah, apabila kondisinya benar, maka yang dijalankan adalah kondisi setelah if. Dan apabila kondisinya salah, maka dia akan dicek lagi pada blok elif. Dan apabila kondisinya masih salah, maka dia akan dicek pada blok else. Nah, sekarang bagaimana cara penulisan dalam program? Nah, untuk menuliskan statement if else, maka kalian bisa menuliskan seperti pada gambar ini. Kalian bisa menuliskan if, kemudian kondisinya apa, diikuti dengan titik 2. Selanjutnya, penulisannya agak menjorok. Kalian tuliskan statement yang akan dijalankan apabila kondisinya benar. Selanjutnya, di bagian bawahnya silakan diketikkan else dan diikuti dengan tanda titik 2, dan kalian bisa mengetikkan statement yang akan dijalankan apabila kondisinya salah. Nah, dalam kasus es krim tadi kita bisa mengecek apakah uangnya lebih besar dari 10.000. Nah, jika kondisinya benar, jika memang uangnya lebih dari 10.000, maka kita bisa membeli es krim Magnum. Namun, apabila uangnya tidak lebih besar dari 10.000, maka kita hanya bisa membeli es krim Pedal Pop. Nah, kalian juga bisa menyimak flowchart yang ada di sampingnya. Pada bagian kondisi, kita akan mengecek kondisinya terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila kondisi bernilai benar, maka yang akan dijalankan adalah statement 1. Namun, apabila kondisinya salah atau false, maka statement yang dijalankan adalah statement 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya, bagaimana penulisan if else? Nah, di sini kalian bisa melihat untuk penulisan if dan else. Statement if else ini akan kita gunakan apabila kita menemui 2 atau lebih kondisi yang disediakan. Dan penulisannya pada program kalian bisa lihat seperti pada gambar di sini. Kalian bisa menuliskan if, kemudian kondisinya apa, dan diikuti dengan titik 2. Selanjutnya di bagian bawah, tuliskan agak menjorok, blok atau pernyataan yang akan dijalankan apabila kondisi benar. Selanjutnya di bagian bawah, kalian bisa mengetikkan lagi elif. Selanjutnya kalian bisa menuliskan kondisi yang kedua yang akan dicek dan ikuti dengan tanda titik 2. Selanjutnya pada bagian bawahnya kalian bisa mengetikkan statement kedua yang akan dijalankan apabila kondisi yang kedua ini benar. Dan pada bagian bawah ketikkan else. Else ini digunakan apabila dua kondisi yang ada di atas dua-duanya bernilai salah, maka pernyataan yang akan dijalankan adalah blok setelah else. Sudah paham ya? Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Nah, mari kita lanjut. Dalam kasus es krim tadi, kalian bisa mengetikkan seperti ini. If, jika uangnya lebih besar dari 10.000, maka kalian bisa membeli es krim Magnum. Namun apabila uangnya tidak lebih dari 10.000, maka di sini akan dicek lagi apakah uangnya itu lebih kecil dari 10.000. Nah,
Jika memang uangnya lebih kecil dari 10.000, maka kalian bisa membeli es krim pedal pop. Namun, apabila kalian tidak memiliki uang, misalnya uangnya tidak lebih dari 10.000 atau tidak kurang dari 10.000, berarti kalian mungkin tidak membawa uang, maka yang harus kalian lakukan adalah tidak jadi membeli es krim atau kalian pulang saja dari minimarketnya. Gitu ya. Nah, kalau kita terjemahkan dalam flowchart, kalian bisa melihat pada gambar yang ada di samping ini. Di sini kalian bisa melihat dua kondisi. Kondisi yang pertama mengacu pada uang di atas 10.000 dan kondisi yang kedua mengacu pada kondisi uang di bawah 10.000. Dan apabila dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah block else atau statement yang ketiga ini yang akan dijalankan. Bagaimana anak-anak, kalian sudah paham? Saya harap kalian sudah paham ya dari penjelasan saya tadi. Nah, untuk latihan di rumah kalian bisa mengerjakan penugasan berikut. Nah, di sini saya sajikan sebuah program di sebelah kiri. Kalian bisa menyimak program ini. Selanjutnya, silakan dikerjakan pertanyaan yang ada di sebelah kanannya. Kalian bisa menjelaskan baris per baris dari program ini. Kemudian, apa yang tampil pada program jika saya menginputkan nilai 20? Kemudian saya minta untuk menggambarkan lagi dalam bentuk flowchart dari program yang sudah ada ini dan tuliskan dalam buku tulis kalian. Kemudian silakan difoto, kemudian upload di penugasan pada kelas virtual kita. Baik anak-anak, demikian materi hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan mendatang dengan materi selanjutnya, yaitu tentang perulangan. Dan tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.